Sadar nggak sih kalau kita dikelilingi oleh kekayaan intelektual? Hal ini ada pada hampir setiap benda atau jasa yang kita konsumsi. Dalam smartphone ini aja bisa ada ribuan paten loh. Kekayaan intelektual ada di sini, di sini, di sini, dan bahkan dalam video yang sedang kamu tonton sekarang. Sampai poin ini udah kebayang kan kenapa kekayaan intelektual itu penting? Ide gua tuh, jangan dicuri dong! Nah, sejauh mana kekayaan intelektual itu kita pahami? Seringkali dalam percakapan sehari-hari kita menemukan orang yang selalu berbicara tentang paten. Kamu pasti pernah dengar orang berkata ini, "Oh, saya punya ide bagus, saya akan mematenkannya." Kekayaan intelektual seringkali disalahpahami sebagai sekedar ide, kemudian berakhir sebagai hak cipta atau paten. Padahal kekayaan intelektual itu ada beberapa macam loh. Dalam satu kotak susu ini aja ada banyak jenisnya. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan melalui prosedur hukum yang berlaku kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. HKI perlu untuk dipahami agar timbul kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif. Secara umum, hak kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak atas merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari terhadap tanda yang digunakan pada barang atau jasa. Barang atau jasa apapun yang kita butuhkan, lebih sering kita sebut dengan nama dagangnya ketimbang nama generiknya. Contohnya, kamu menonton video ini lewat YouTube pada iPhone-mu di dalam gokar yang kamu tumpangi menuju kampus. Barusan, saya sudah nyebutin berapa merek dagang ya? Satu lagi ya, hak atas rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Hak atas rahasia dagang yang tidak terbatas penting untuk melindungi sesuatu seperti resep dalam minuman ini. Jika dirasa penting dan akan memberikan keuntungan, kenapa tidak? Bicara soal kopi, yang sedang saya minum ini Arabica Flores Bajawa. Identitasnya langsung dikenal dari namanya, bukan? Ini erat kaitannya dengan indikasi geografis. Indikasi geografis juga penting untuk sebuah produk dan termasuk salah satu unsur kekayaan intelektual. Nah, di Indonesia sendiri pelayanan dan pengelolaan HKI ada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Sebuah unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perlindungan HKI. Selain itu, untuk mempermudah proses pengurusan HKI terdapat juga sentra-sentra HKI yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki kira-kira 120 sentra kekayaan intelektual yang ada di institusi perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sentra-sentra ini dipayungi oleh Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia atau ASKI. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara yang berdaya saing tinggi yang berbasis pada pengembangan kekayaan intelektual. Hal ini didasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah keberadaan sumber daya manusia yang sangat besar sebagai bonus demografi kita. Yang kedua adalah adanya kekayaan budaya dan kekayaan alam yang sangat besar dan beraneka ragam. Namun demikian, pengembangan kekayaan intelektual yang akan menciptakan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing tinggi ini itu harus didukung pemenuhannya dengan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bagaimana dorongan optimalisasi peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan institusi riset dan pengembangan. Institusi pendidikan dan institusi riset dan pengembangan ini itu harus ditopang oleh namanya sentra kekayaan intelektual yang handal dan profesional. Untuk itu, Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia atau ASKI ini hadir di tengah-tengah kita dengan tujuan untuk menjadi institusi yang terpercaya, yang profesional, responsif, dan mandiri dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. ASKI atau Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia ini menjadi satu-satunya asosiasi sentra kekayaan yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi anggota-anggotanya yang di situ baik anggota yang perorangan maupun anggota yang berasal dari institusi atau universitas. Ya, ini ada beberapa keuntungan bagi anggota untuk bisa ikut bagaimana mengelola hak kekayaan intelektual dari hulu sampai ke hilir. Dengan bergabung menjadi anggota ASKI, maka anggota itu akan mendapatkan berbagai manfaat, ya, antara lain adalah manfaat bagaimana dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang senantiasa diberikan oleh ASKI kepada semua anggota-anggotanya. Manfaat-manfaat itu ditambah dengan diberikannya konsultasi-konsultasi secara intensif bagi anggota-anggotanya, juga diberikan advokasi teknis kepada seluruh peserta, seluruh anggota, termasuk juga diadakan pelatihan secara reguler sampai kepada bagaimana ASKI memberikan kemudahan untuk menjaga jaringan-jaringan pengembangan untuk pengelolaan hak kekayaan intelektual. Gimana? Paham kan kenapa HKI itu penting? Untuk kalian yang tertarik belajar lebih banyak, Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia ada untuk itu.